Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Izinkan kembali saya memperkenalkan, nama saya Pendeta Sandi Bahagia. Saya mengembalakan Gereja Baptis Indonesia Pangrango, Bogor. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Kami hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami rindu Engkau berbicara atas kami secara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu yang mendengarkan program ini pada hari ini ya Bapa. Engkau memberkati di dalam segala hal ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul kebenaran firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada hari ini adalah menyatakan sikap iman di tengah masalah. Saya percaya bahwa setiap kita tidak luput dari masalah, dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Tuhan, kita tidak luput dari masalah. Namun satu hal, bahwa Tuhan mau kita bersikap dengan iman, menyatakan iman di tengah masalah yang kita hadapi. Nah, hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja. Saudara boleh membaca keseluruhan perikop. Judul perikopnya adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sikap iman yang luar biasa yang dinyatakan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana jemaat Makedonia ini, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini luar biasa saudara. Mereka menyatakan sikap iman di tengah masalah yang sedang mereka hadapi, dan kita pun bisa meneladani bagaimana sikap jemaat Makedonia. Saya pelajari ada tiga sikap yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang menyatakan iman mereka yang luar biasa. Yang pertama adalah mereka bersukacita di tengah masalah. Dikatakan di ayat yang ke-1 dan yang kedua, kembali saya bacakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, artinya banyak sekali masalah yang mereka hadapi, ya. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia, saudara bisa membuka Alkitab, di belakang Alkitab saudara ada peta bagaimana jemaat-jemaat Makedonia terdiri dari jemaat-jemaat seperti Filipi, Tesalonika, Berea.
Mereka saat itu sedang menghadapi masalah yang luar biasa berat. Mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Namun Rasul Paulus mengatakan sukacita mereka meluap. Artinya mereka sangat-sangat bersukacita. Saudara, tidak mudah untuk bersukacita di tengah masalah yang begitu berat. Mungkin kita mudah bersukacita ketika kita mendapatkan sesuatu. Tapi ketika keadaan begitu sangat tidak mudahnya, ya, dicobai dengan berat, Paulus tidak menyebutkan apa yang sedang mereka alami, namun dikatakan dicobai dengan berat dalam berbagai macam penderitaan, namun jemaat di Makedonia mereka bersukacita. Saudara, inilah yang Tuhan mau ajarkan bagi kita semua, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita menyatakan iman kita meskipun di tengah masalah, kita mampu untuk tetap bersukacita. Bagaimana Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat Filipi. Saudara mungkin sebagian tahu bahwa Paulus saat itu sedang ada di dalam penjara, dan tema kita Filipi adalah tentang sukacita, karena ada belasan kali, 15-16 kali Paulus berkata tentang sukacita yang menyatakan isi hati Rasul Paulus. Meskipun saat itu dia sedang ada di dalam penjara, meskipun saat itu dia ada di dalam keadaan entah hidup atau mati besok, dia tidak tahu. Tapi Rasul Paulus menyatakan bahwa sukacita adalah hal yang harus dilakukan. Bagaimana jemaat Filipi harus diingatkan di dalam Filipi yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, hari ini apapun masalahmu, mari kita nyatakan iman kita di tengah masalah. Kita tetap bersukacita. Kita tetap menghadapi persoalan kita dengan penuh sukacita. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa Christian joy is more and better than happiness because it does not depend on what happened. Sukacita Kristen lebih dari sekedar kebahagiaan karena tidak bergantung kepada keadaan. Apapun keadaan kita, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pelajari adalah bahwa jemaat Makedonia mereka murah hati. Dikatakan di ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Masalah tidak membuat kita tidak menjadi pribadi yang murah hati. Biarlah di tengah masalah, Tuhan mau kita tetap menjadi pribadi yang murah hati, yang mau memberi. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36, Lukas 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bahwa Bapa di surga adalah pribadi yang murah hati. Dan firman Tuhan menyatakan kepada kita semua, hendaklah kita murah hati sebab Bapa di surga adalah pribadi yang murah hati. Bahkan di dalam Injil Matius, di dalam khotbah di bukit, firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, saya percaya orang-orang yang murah hati akan menerima kemurahan hati Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan. Jadi di tengah masalah, nyatakan iman kita dengan tetap bermurah hati, membantu keluarga-keluarga yang dalam kesulitan. Meskipun kita pun sedang mengalami kesulitan, sama seperti jemaat Makedonia, mereka sedang dicobai dengan berat, mereka sangat miskin. Namun mereka tetap menyatakan kemurahan hati kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang saat itu sedang mengalami masalah. Nah saudara, mari di tengah apapun tantangan, biarlah kita menyatakan iman kita tetap bermurah hati. Dan yang terakhir, mari menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana firman Tuhan dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Saudara, luar biasa. Jemaat Makedonia dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka sangat miskin.
namun mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin kalau mereka mementingkan diri sendiri, ada banyak alasan untuk mereka tidak bisa membantu jemaat induk Yerusalem yang saat itu sedang mengalami masalah. Mereka punya alasan untuk tidak membantu. Kami dalam keadaan sulit, kami dalam keadaan susah. Mohon maaf Rasul Paulus, kami tidak bisa membantu. Namun jemaat Makedonia tidak bersikap demikian. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Filipi, bagaimana kita diingatkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga Filipi pasal yang kedua, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan suka orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan Tuhan membenci sikap orang yang mementingkan diri sendiri, yang egois. Saya percaya ketika ada sikap mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam organisasi apapun, ketika ada sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri, akan ada kekacauan. Karena Yakobus 3 ayat 16 berkata demikian, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari tidak menjadi orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Mari kita tetap peduli kepada persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Meskipun kita sedang ada masalah, namun biarlah kita tetap mengasihi, kita tetap bermurah hati, kita tetap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Kita menyatakan sikap iman kita, percaya kepada Tuhan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi hari ini kita belajar 3 sikap dari jemaat Makedonia. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Apapun masalah saudara hari ini, Tuhan ingin saudara bersukacita. Yang kedua, tetaplah bermurah hati. Karena Tuhan pasti memberkati orang-orang yang bermurah hati. Dan yang ketiga adalah tetaplah tidak mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Mari kita memandang di sekitar kita, adakah orang-orang yang perlu bantuan kita. Kita menolong mereka dengan murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya percaya ketika kita bersikap iman, Tuhan disenangkan. Karena Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.